Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Wulan Patnya-Duhita, nomor absen 7 dari kelas 11 MIPA 3. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang karakteristik gelombang. Submateri yang saya ambil yaitu nomor 1 dan 2. Nah, jadi tujuan dari video pembelajaran kali ini adalah mengetahui pengertian gelombang, macam-macam gelombang, dasar persamaan gelombang, serta mengenal apa itu pembiasan dan difraksi. Nah, supaya tidak membuang-buang waktu, saya akan mulai menjelaskan materinya. Yang pertama yaitu pengertian gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Gejala gelombang bisa diamati dengan mudah, contohnya gelombang air laut akibat hembusan angin. Selama merambat, gelombang akan memindahkan energi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Namun demikian, medium perambatan gelombang tidak ikut pindah. Nah, selanjutnya ada macam-macam gelombang. Yang pertama, yaitu dibedakan berdasar medium rambatannya. Berdasarkan medium rambatannya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Artinya, jika tidak ada medium, gelombang tidak akan pernah terjadi. Hal ini bisa dilihat pada kasus percakapan astronot di luar angkasa. Gelombang yang termasuk gelombang mekanik ini adalah gelombang bunyi, gelombang tali, dan gelombang air laut. Yang kedua, gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Artinya, gelombang ini bisa merambat dalam ruang hampa sekalipun. Contoh gelombang elektromagnetik adalah cahaya, gelombang radio, sinar X, sinar gamma, inframerah, dan sinar ultraviolet. Yang kedua, dibedakan berdasarkan arah getar dan arah rambatannya. Berdasarkan arah getar dan arah rambatannya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Contoh gelombang transversal adalah gelombang tali, cahaya, seismik sekunder, dan sebagainya. Berikut ini merupakan contoh gelombang transversal pada tali. Nah, yang kedua ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya. Ciri gelombang ini adalah memiliki rapatan dan renggangan. Contoh gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi, pegas, dan seismik primer. Berikut ini adalah contoh gelombang longitudinal pada pegas. Nah, yang terakhir, dibedakan berdasarkan amplitudonya. Berdasarkan amplitudonya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Yang pertama, gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Artinya, setiap titik yang dilalui gelombang, amplitudonya selalu sama besar. Contoh gelombang berjalan adalah gelombang air. Yang kedua, gelombang stasioner. Gelombang stasioner adalah perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul yang amplitudo dan frekuensinya sama, tetapi arah rambatnya berlawanan. Titik yang bergetar dengan amplitudo maksimum disebut perut, sedangkan titik yang bergetar dengan amplitudo minimum disebut simpul. Selanjutnya adalah besaran-besaran dalam gelombang. Yang pertama, amplitudo. Amplitudo adalah simpangan maksimum gelombang yang memiliki satuan meter. Yang kedua, panjang gelombang atau lambda. Jika ditinjau dari gelombang transversal, panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak yang berdekatan atau jarak antara dua lembah yang berdekatan. Sedangkan jika ditinjau dari gelombang longitudinal, panjang gelombang adalah jarak antara dua rapatan atau dua renggangan yang saling berdekatan. Yang ketiga, ada frekuensi gelombang. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang bisa terbentuk setiap detik. Secara matematis, frekuensi dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan N per T, dengan N adalah jumlah gelombang yang terbentuk, dan T adalah waktu tempuh gelombang. Yang keempat ada periode gelombang atau yang disimbolkan dengan T besar. Periode adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombangnya. Periode juga bisa didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan gelombang untuk melakukan satu kali putaran. Secara matematis, periode dirumuskan sebagai berikut.
T besar sama dengan N per T kecil. Dengan keterangannya, N sama dengan jumlah gelombang yang terbentuk, T waktu tempuh gelombang. Atau juga bisa dengan T sama dengan 1 per F, di mana F adalah frekuensi. Nah, yang terakhir adalah cepat rambat gelombang. Cepat rambat adalah panjang jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap satuan waktu. Secara matematis, cepat rambat gelombang dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan lambda per T, atau juga bisa dengan V sama dengan lambda dikali F. Dengan keterangan, lambda merupakan panjang gelombang, T merupakan periode gelombang, dan F adalah frekuensi gelombang. Nah, materi yang terakhir yaitu tentang sifat-sifat gelombang. Sifat-sifat gelombang adalah karakteristik atau ciri yang melekat pada gelombang. Kali ini, saya hanya akan menjelaskan 2 sifat-sifat gelombang. Di antaranya, yang pertama pembiasan atau refraksi, dan yang kedua difraksi. Dimulai dari yang pertama, pembiasan. Pembiasan merupakan peristiwa pemelokan arah lintasan gelombang karena melalui 2 medium yang berbeda. Jika medium yang dilalui berbeda, maka indeks bias medium juga berbeda. Perbedakan indeks bias inilah yang menyebabkan cepat rambat cahaya berbeda, sehingga seolah-olah ada pembelokan arah lintasan cahaya. Secara matematis, pembiasan dirumuskan sebagai berikut. N sama dengan C per V. Dengan keterangannya, N sama dengan indeks bias, C sama dengan cepat rambat cahaya di ruang hampa dengan satuan meter per sekon, dan V sama dengan cepat rambat cahaya di dalam medium tertentu dengan satuan meter per sekon. Gejala pembiasan ini pertama kali diteliti oleh Snellius. Dengan demikian, hukum yang berlaku pada peristiwa pembiasan selalu mengikuti hukum Snellius. Untuk lebih jelasnya, simak gambar berikut ini. Nah, secara matematis, Snellius bisa dirumuskan sebagai berikut. Sin I per sin R sama dengan N2 per N1 sama dengan V1 per V2 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Keterangannya, I sama dengan sudut datang, R sama dengan sudut bias, N1 sama dengan indeks bias medium pertama, N2 sama dengan indeks bias medium kedua, V1 sama dengan cepat rambat cahaya di medium pertama dengan satuan meter per sekon, dan V2 adalah cepat rambat cahaya di medium kedua dengan satuan meter per sekon. Nah, yang kedua adalah difraksi atau pelenturan. Difraksi adalah pelenturan atau penyebaran gelombang saat melalui celah sempit. Contoh difraksi pada gelombang cahaya adalah terbentuknya rumbai atau garis gelap dan terang pada layar. Sedangkan contoh difraksi pada gelombang bunyi adalah saat kamu berada di gang sempit, kamu masih bisa mendengar suara mobil atau kendaraan lain. Baik, kesimpulan yang dapat saya sampaikan, yang pertama yaitu gelombang adalah gejala rambatan dari suatu getaran atau usikan. Kesimpulan yang kedua, gelombang dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan medium rambatannya, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Yang kedua, berdasarkan arah getar dan arah rambatannya, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang ketiga, berdasarkan amplitudonya, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Kesimpulan yang ketiga, yaitu tentang besaran-besaran pada gelombang. Yang pertama, amplitudo. Yang kedua, panjang gelombang. Yang ketiga, frekuensi gelombang. Yang keempat, periode gelombang. Dan yang terakhir, cepat rambat gelombang. Kesimpulan yang terakhir adalah tentang pembiasan dan difraksi. Pembiasan merupakan peristiwa pembelokan arah lintasan gelombang karena melalui medium yang berbeda, sedangkan difraksi merupakan pelenturan atau penyebaran gelombang karena melalui celah sempit. Baik, sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.